Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Kartun. Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas mengenai alur cerita dari season ketiga kartun Invincible. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita dari season pertama dan juga kedua, kalian bisa cek aja video gue yang ini, karena pada pembahasan kali ini, gue nggak akan merecap cerita di season-season sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, jadi setelah peristiwa yang terjadi pada akhir season 2 kemarin, Mark kini sedang dilatih oleh Cecil untuk memperkuat dirinya agar ia bisa menghadapi ancaman yang lebih besar lagi di waktu kedepannya nanti. Nah, di tengah latihannya, mereka mendapatkan sebuah kabar bahwa terdapat sekelompok penjahat kecil yang sedang mencuri surat deklarasi kemerdekaan Amerika. Ketika Mark dan Rex sedang menghadapi penjahat kroco tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh penjahat lain yang bernama Multipole yang ingin balas dendam terhadap Rex karena dianggap telah membuat adiknya, yaitu Duplicate, tewas dalam peristiwa penyerangan Lizard League di season 2 kemarin. Hal ini pun membuat kedua penjahat kroco itu berhasil melarikan diri dan pertarungan ini berhasil dihentikan dengan Duplicate yang akhirnya memutuskan untuk menunjukkan batang hidungnya bersama dengan Immortal. Dengan kejadian tersebut, Multipole akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan Duplicate memberitahu rekan-rekannya kalau ia sebenarnya masih hidup dan berencana untuk menikahi Immortal. Setelah itu, Mark memutuskan untuk bertemu dengan Eve untuk membicarakan mengenai perasaannya, sementara di waktu yang bersamaan, Cecil juga bertemu dengan Debbie untuk membicarakan mengenai Oliver yang kini telah mendapatkan kekuatan Viltrumite-nya. Nah, di tengah semua perbincangan ini, tiba-tiba muncul sebuah bencana besar di mana semua pahlawan di Amerika tiba-tiba diculik oleh para makhluk penghuni inti bumi yang dipimpin oleh Dr. Seismic. Untungnya Mark dan Eve segera mengetahui kabar tersebut dan mereka pun mencoba untuk melawan pasukan monster ini. Dikarenakan kalah jumlah, keduanya pun berhasil ditumbangkan dan juga ditangkap, tapi untungnya Cecil segera mengirim bala bantuan berupa pasukan Reanimated dan juga Darkwing 2. Hal ini terbukti efektif, di mana mereka semua berhasil mengalahkan Dr. Seismic dan juga pasukannya. Tetapi kejadian ini membuat Mark akhirnya menjadi sangat marah kepada Cecil, karena bagi Mark, orang-orang yang membantunya kali ini adalah orang-orang jahat yang seharusnya tetap di dalam penjara dan tidak boleh membantu mereka. Nah, alasan kenapa Cecil melakukan semua ini adalah karena pelajaran yang ia dapatkan di masa lalu. Jadi ketika ia masih bekerja sebagai seorang agen, ia sempat akan mati karena berusaha untuk menghentikan sepasang penjahat, tapi untungnya ia berhasil selamat dan ketika gedung Pentagon sedang diserang oleh Lizard League, tiba-tiba pasangan penjahat yang dihadapi oleh Cecil sebelumnya ternyata muncul kembali dan telah dipekerjakan oleh bosnya Cecil, yaitu Radcliffe. Cecil sangat tidak menyukai hal ini dan segera menghabisi mereka berdua yang membuatnya dimasukkan ke dalam penjara khusus bagi para penjahat yang sangat berbahaya. Nah, tapi tanpa diduga, kedatangan Cecil ke penjara tersebut memberikan perubahan yang sangat positif dan hal ini pun mendorong Radcliffe untuk meminta Cecil agar bisa menggantikan posisinya. Cecil awalnya menolak tawaran tersebut, tapi ketika Radcliffe memberitahunya bahwa mereka tidak bisa menjadi orang baik dan juga orang yang menyelamatkan dunia dalam waktu yang bersamaan, Cecil akhirnya menerima tawaran itu. Nah, maksud dari kata-kata barusan adalah untuk bisa menjadi orang yang menyelamatkan atau melindungi dunia, orang tersebut tidak bisa menjadi orang baik sepenuhnya. Ia harus bisa melakukan apapun, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik untuk bisa melindungi semuanya, termasuk diantaranya adalah mempekerjakan orang yang telah melakukan berbagai tindakan jahat di masa lalu. Nah, tapi sayangnya, Mark tidak setuju dengan pemikiran tersebut dan keduanya pun terlibat sebuah pertikaian yang cukup hebat hingga memicu perpecahan di antara anggota The Guardian of the Globe. Pasca kejadian itu, Rex, Monster Girl, Rudy, Ray, dan juga Bulletproof memutuskan untuk keluar dan membangun kelompok superhero mereka secara mandiri. Sementara itu, Mark kembali bertemu dengan Eve untuk membicarakan mengenai obrolan mereka yang sempat terhenti. Dari pertemuan ini, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Pasca kejadian itu, para pahlawan yang sudah tidak bekerja lagi dengan Cecil kini mulai membangun kehidupan mereka yang baru. Rex dan yang lainnya berpindah ke markas lama mereka sebelum menjadi bagian dari The Guardian of the Globe. Eve kini lebih berfokus untuk kuliah di jurusan arsitek agar ia bisa menyempurnakan kekuatannya, sedangkan untuk Mark, kini ia masih tetap menjadi pahlawan dan melawan para penjahat, tapi di waktu yang bersamaan, ia juga harus melatih Oliver yang terbukti cukup sulit untuk diatur. Dikarenakan hal inilah, Mark memutuskan untuk membuat kostum baru bagi Oliver dan juga dirinya. Di waktu yang terpisah, Mauler Twins tiba-tiba membobol sebuah menara gudang nuklir yang sebelumnya sempat diserang oleh Lizard League. The Guardian of the Globe mencoba untuk menahan mereka, tapi sayangnya grup pahlawan ini terbukti sangat tidak berguna dengan ketidakadaan beberapa anggota mereka. Melihat hal ini, Mark mencoba untuk datang ke TKP lalu disusul oleh Oliver yang baru saja melihat berita mengenai kejadian tersebut. Pada pertarungan ini, Mark mencoba untuk menahan Rocket
yang diluncurkan untuk menghancurkan satelit komunikasi dunia, sementara Oliver melawan si kembar biru ini tanpa menahan diri yang berujung dengan kematian mereka berdua. Mengetahui hal tersebut, Mark langsung memarahi Oliver dan keduanya pun terlibat adu argumen yang membuat Mark sempat mempertanyakan pendiriannya. Untungnya semua konflik ini berhasil direda pada malam harinya ketika Mark dan juga Debbie mencoba untuk memberikan nasihat baik kepada Oliver. Di tengah kehangatan keluarga ini, tiba-tiba Mark menemukan bahwa ada seseorang yang mencoba untuk memata-matai mereka. Mark mengira kalau itu merupakan ulah Cecil, yang padahal itu merupakan ulah dari sosok yang dikiranya telah tewas. Setelah itu, Mark mencoba untuk mencari tahu mengenai sumber dari robot pengintai tersebut kepada Rudy dan juga Cecil. Dikarenakan tidak menemukan jawaban yang ia inginkan, Mark segera pergi menuju Paris untuk bisa bertemu dengan Eve yang telah menunggunya untuk berkencan. Di saat semuanya akan berjalan dengan normal, tiba-tiba Mark dibawa oleh dua penjahat kroco yang sebelumnya telah mencuri surat deklarasi kemerdekaan menuju masa depan untuk bisa menghadapi sang raja yang telah membuat dunia mereka menjadi sengsara. Di sana, Mark segera menemukan bahwa raja yang mereka maksud ternyata adalah Immortal yang telah menjadi gila. Hal ini bisa terjadi karena setelah Mark pergi untuk meninggalkan bumi pada waktu tertentu, Immortal diberikan tanggung jawab untuk menjaga bumi, tetapi hal ini malah membuatnya menjadi gila. Di hadapannya langsung, Immortal meminta Mark untuk mengakhiri hidupnya agar ia bisa terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan ini. Setelah memaksa dengan terus menyakitinya, pada akhirnya Mark sudah tidak tahan dan langsung menghabisi nyawa Immortal. Hal ini pun membuat Mark merasa sangat tidak enak, tapi ketika ia kembali ke masa sekarang, Eve berhasil menghiburnya dengan mengajak Mark untuk berkencan dengan mengelilingi dunia, lalu ditutup dengan sebuah permainan ranjang di kamarnya Mark. Nah, di tempat yang sangat jauh, Ellen the Alien masih berusaha sangat keras untuk mengajak Nolan agar bisa bergabung ke dalam koalisi planet. Dikarenakan Ellen tidak dapat dieksekusi sama sekali, pada akhirnya waktu eksekusinya pun diundur, dan kali ini giliran Nolan yang akan dieksekusi dengan ritual ala eksekusi ras Viltrumite. Mengetahui hal tersebut, Ellen segera kabur dari sel tahanannya dan mencoba untuk menolong Nolan. Untuk bisa memudahkan rencananya, ia pun juga membebaskan para tahanan yang lain, termasuk salah satu diantaranya adalah makhluk yang sangat kuat yang sempat menghajar habis Mark pada season pertama, yaitu Battle Beast. Dengan bantuan tersebut, Ellen akhirnya berhasil menyelamatkan Nolan dan sekaligus membuatnya bersedia untuk bergabung ke dalam koalisi planet. Nah, di tempat yang berbeda, Titan yang merupakan seorang villain yang telah memperdayai Mark di season pertama harus kembali berhadapan dengan masalah yang lebih serius, di mana ternyata organisasi yang ia pimpin sekarang ini merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Mr. Liu, yaitu seorang kakek tua yang mampu memanipulasi jiwanya menjadi seekor naga. Pada waktu ini, Mr. Liu menyuruh Titan untuk bisa membebaskan assassin terbaik miliknya, yaitu Multipole yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam penjara. Ia awalnya mengirim dua bawahannya untuk membobol penjara tersebut, sementara Multipole berusaha untuk membebaskan dirinya secara mandiri, tapi sayangnya usaha mereka gagal dan Mr. Liu memberikan deadline kepada Titan untuk segera menuntaskan misinya, karena kalau tidak, maka istri dan anaknya akan ditelan hidup-hidup. Sementara itu, Mark dan Eve yang sadar bahwa hubungan esek-esek mereka selalu diketahui oleh Debbie dan juga Oliver memutuskan untuk pindah dan mencari tempat tinggal sendiri. Dikarenakan Mark sudah tidak bekerja lagi dengan Cecil, ia dan Eve memutuskan untuk bekerja sama dengan departemen penjara yang menahan para penjahat berbahaya. Oh ya, selain Mark dan Eve yang kini memiliki hubungan yang lebih solid, terdapat beberapa pasangan lain yang juga mulai memiliki hubungan yang lebih serius. Mereka adalah Rudy dan Monster Girl, Rex dan juga Ray, dan yang terakhir adalah Debbie dan juga Paul. Nah, dengan ancaman ini, Titan memutuskan untuk bekerja sama dengan mantan bosnya yaitu Machine Head untuk membuat sebuah skenario pengkhianatan. Dalam kejadian ini, Titan kembali melibatkan Mark tanpa ia beritahu dan juga Multipole berhasil melarikan diri tanpa semua orang sadari. Pasca kejadian itu, Mark dan Eve memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana mereka, sedangkan untuk Machine Head kini menggantikan posisi Mr. Liu sebagai pemimpin organisasi The Order. Nah, sementara itu, salah satu karyawan GDA yang bernama Scott DeVoe memiliki dendam yang sangat besar terhadap Mark setelah ia membuat adik dan juga keponakannya terbunuh pada peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Omni-Man. Setelah bertahun-tahun menyimpan rasa amarahnya, ia pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan balas dendam dengan mencuri teknologi GDA yang kini membuatnya memiliki kekuatan yang lebih besar. Scott yang kini menamai dirinya sebagai Powerplex mencoba untuk membuat kekacauan di tengah kota agar bisa menarik perhatian Mark. Tapi sayangnya, usaha pertamanya ini tidak berhasil karena Mark tidak datang ke sana, namun berkat dorongan dari istrinya, ia pun masih tetap berusaha untuk membalaskan dendamnya.
Pada hari peringatan mengenai peristiwa pembantaian Omni-Man, ia pun kembali muncul dan mencoba sekali lagi untuk menarik perhatian Mark. Usahanya ini pun kembali gagal, bahkan kali ini ia juga sempat hampir akan ditahan. Untungnya ia berhasil kabur dan menjalankan rencana terakhirnya dengan melibatkan istri dan juga putranya yang berpura-pura sedang disandra. Hal ini terbukti efektif, di mana Mark kali ini datang menemuinya secara langsung. Keduanya pun terlibat pertarungan yang cukup sengit dan dengan penuh amarah, Scott melontarkan serangannya sangat dahsyat yang membuat Mark sempat tumbang, tapi di waktu yang bersamaan, istri dan juga anaknya ikutan terkena kekuatannya hingga tewas. Pada akhirnya, Scott berhasil tahan dan sejak kejadian itu, rasa bencinya terhadap Mark kini menjadi semakin tinggi. Di tempat yang berbeda, musuh yang sebelumnya dikira oleh Mark telah mati, yaitu Angstrom Levy, ternyata masih hidup dan telah membuat sebuah rencana besar, yaitu mempekerjakan para varian Mark dari berbagai multiverse untuk menyerang semesta Mark utama. Hal ini pun berimbas dengan kekacauan yang sangat hebat di seluruh penjuru bumi, hingga membuat beberapa pahlawan mengalami luka berat hingga bahkan tewas ketika menghadapi para varian Mark ini. Beberapa pahlawan yang terluka parah adalah Eve yang kehilangan salah satu kakinya, Seb Smith yang terbelah menjadi dua namun masih bisa hidup, hingga Black Samson, Duplicate, dan juga Monster Girl yang sempat tidak sadarkan diri. Sementara itu, ada juga beberapa pahlawan yang harus merenggut nyawa mereka dengan berbagai cara. Rex dan Darkwing mengorbankan dirinya untuk bisa mengalahkan salah dua dari varian Mark, sementara Immortal juga harus tewas untuk yang ketiga kalinya. Tapi pada akhir peperangan, ia berhasil dibangkitkan kembali dan memutuskan untuk pensiun dari dunia pahlawan. Setelah semuanya menjadi kacau, Angstrom meminta para varian Mark yang masih hidup untuk berkumpul di atas rumahnya Mark untuk bisa menjalankan rencana berikutnya. Nah, tapi tanpa ia duga, para varian Mark ini langsung berkhianat kepadanya karena mereka menganggap kalau rencana Angstrom ini sangat bodoh. Menyadari hal itu, Angstrom segera melempar mereka semua menuju dimensi gurun yang pernah menjadi area di mana dirinya dikira sudah tewas. Setelah itu, ia pun menunggu kedatangan orang yang ia cari, dan ketika Mark sadar bahwa ialah dalang dari semua ini, Mark segera menghampirinya dan berusaha untuk mengalahkannya. Sempat akan melarikan diri, namun Mark berhasil menggapai lengannya Angstrom yang membuat lengan tersebut akhirnya putus dikarenakan gerbang portal yang ia tutup sendiri. Pasca kejadian itu, Mark akhirnya mulai sadar bahwa pendiriannya selama ini ternyata malah membuat banyak orang mengalami luka parah hingga merenggut nyawa mereka. Nah, ketika ia sedang membantu para warga yang tertimpa reruntuhan, ia sempat dihadang oleh dua sosok. Pertama adalah Powerplex yang masih berusaha sangat keras untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Mark adalah penyebab dari semua kekacauan ini, walaupun untungnya orang-orang tidak berpikir demikian. Lalu yang kedua adalah kemunculan seorang Viltrumite tua yang bernama Conquest, di mana ia dikirim oleh Kekaisaran untuk memeriksa Mark apakah ia akan menyerahkan dirinya dan juga bumi atau ia akan tetap melawan. Apabila Mark tetap melawan, maka Conquest diberikan hak penuh untuk menghabisi Mark dan juga menguasai bumi. Dengan semua hal yang telah terjadi, Mark tentunya tidak akan diam dan ia pun segera menghadapi sosok Viltrumite tersebut. Keduanya pun bertarung dengan sangat hebat hingga berpindah-pindah tempat yang menyebabkan banyak sekali kerusakan dan juga kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Level kerusakan yang dihasilkan oleh pertarungan ini bisa dibilang jauh lebih besar dan juga mengerikan ketimbang ketika Omni-Man yang menghajar Mark di akhir season pertama. Pada pertarungan ini, Mark sempat mendapatkan bantuan dari Oliver dan juga Eve, tapi sayangnya, Conquest ternyata jauh lebih kuat hingga membuat kedua bala bantuan ini seperti tidak berdampak sama sekali. Bahkan dalam kasus Eve, ia sempat terluka sangat parah dan dikira telah tewas. Hal ini pun membuat Mark menjadi sangat murka, hingga ia pun akhirnya sudah tidak akan menahan dirinya lagi dan mulai memiliki niatan untuk menghabisi Conquest. Walaupun Mark sempat dipojokkan dan terlihat akan kalah, tapi untungnya Eve berhasil bangkit kembali dengan kekuatan penuhnya dan ia pun segera melontarkan sebuah serangan yang membuat Conquest terluka parah dan Mark memanfaatkan momen tersebut untuk menghajar habis Conquest tanpa ampun. Pasca pertarungan itu, Mark akhirnya berhasil pulih dan ia segera meminta Sissel untuk membakar habis tubuhnya Conquest. Setelah itu, Mark dan para pahlawan yang lain berkumpul dalam acara pemakamannya Rex, di mana pada momen ini terdapat banyak sekali momen yang cukup gila. Mulai dari Ray yang hanya bisa bersedih dari kejauhan karena ia sudah pensiun dari dunia pahlawan, lalu ada juga Rudy yang memutuskan untuk merubah namanya menjadi Rex untuk menghormati rekannya yang telah tewas, hingga Eve yang memberikan pidato mengenai betapa pentingnya Rex bagi kehidupannya, dan setelah itu semua, Mark dan juga Eve pergi menuju kamarnya Mark untuk melakukan adegan panas. Nah, setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan sedikit bocoran mengenai konflik apa saja yang akan terjadi di cerita ke depannya nanti. Mulai dari Sequid atau parasit dari planet Mars yang kini telah membangun pasukan yang sangat besar, Battle Beast yang dalam kondisi tertidur pasca mengalahkan seorang Viltrumite berhasil ditemukan oleh kapal asing, Angstrom Levy yang akhirnya kembali pulih dan harus membantu para technician sebelum ia bisa kembali melancarkan aksinya, Sissel yang ternyata tidak menghilangkan tubuhnya Conquest, melainkan malah menyimpan jasad tersebut bersama dengan para jasad dari varian Mark yang nantinya akan
dijadikan reanimated. Dan yang terakhir adalah Damien Darkblood, aka Iblis Detektif yang dulunya mencoba untuk membongkar rahasianya Nolan, ternyata muncul kembali dan kali ini ia siap untuk memiliki cerita tersendiri yang tidak ada di komiknya sama sekali. Nah, jadi begitulah seluruh alur cerita dari season ketiga serial Invincible. Kalau misalnya kalian pengen melihat review gue soal animasi ini, kalian bisa cek aja video gue di channel utama. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!